Ya, shalom saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Saya doa kabar saudara dan saya selalu diberkati Tuhan, selalu ada perlindungan Tuhan, selalu ada berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Ya. Ada amin saudara. Amin ya. Nah, pada kesempatan renungan khotbah pada hari ini saya memberi judul tema yaitu bertumbuh dalam iman, saudara. Ya, bertumbuh dalam iman. Nah, apa sih ciri orang yang bertumbuh dalam iman? Ya, dalam versinya Alkitab. Nah, mari kita sama-sama mendengarkan ya isi dari kebenaran firman itu sendiri. Biarlah setiap firman yang hari ini kita boleh bahas ya, boleh menguatkan kita, boleh menjadi renungan untuk kita, boleh menjadi kekuatan bagi kita bersama. Haleluya. Ya, mari kita bahas saja, saudara. Ya. Ada satu waktu ya di mana seorang akan bertumbuh dan berkembang dengan seiring berjalan waktu, saudara. Ya, tapi pertumbuhan itu ya tidak bisa selalu diukur dengan melihat umur saja. Ya, jadi bukan berarti orang yang selalu dewasa ya dikatakan sudah memiliki sikap yang menunjukkan sikap kedewasaannya. Ya. Nah, anak muda dan remaja tidak bisa ya dipandang sebagai sebelah mata ya karena tingkat kematangan emosinya. Nah, semuanya ya tergantung dari pengalaman yang sudah diperoleh di dalam hidupnya serta kemauan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkembang dari umurnya, saudara. Ya. Nah, sama halnya dengan urusan rohani, saudara, ya, alias pertumbuhan di dalam Tuhan. Ya, kita tidak bisa menilai ya kedewasaan seseorang ya di dalam Tuhan hanya karena dia sering ke gereja atau sudah dibaptis ya atau lahir baru ya. Kita tidak bisa menilai seseorang dari itu saja, saudara, ya. Nah, jadi ya dari mana ya seseorang dikatakan layak ya dewasa secara rohani ya. Nah, di sini ya saya mencatat ada 3 poin ya ciri orang Kristen yang bertumbuh secara rohani nih. Nah, yang poin pertama, kita masuk poin pertama ya. Nah, seseorang ya yang dewasa atau yang bertumbuh secara rohani adalah seseorang yang rendah hati ya. Adalah seorang yang rendah hati nih, saudara. Ya. Nah, maksudnya seperti apa ya? Jika kita membaca kembali firman Tuhan ya di dalam surat Filipi ya, maka kita bisa melihat bagaimana ya orang yang bertumbuh secara rohani ya itu melalui kehidupan ya Rasul Paulus ya. Kehidupan Rasul Paulus ya. Yang pertama ya, dia menyebut dirinya sebagai seorang hamba Kristus Yesus ya. Nah, dalam Filipi 1 ayat 1 ya dikatakan demikian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, pada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken ya. Nah, ayat ini ya dalam ayat pertama ini ya dia memulai memperkenalkan dirinya sebagai seorang hamba Kristus, saudara ya. Dalam hal ini ya hamba disebut juga sebagai pelayan ya, disebut sebagai pelayan ya. Pada masa itu ya istilah ini tidak sekeren hari ini, saudara ya, yang sering dipakai ya oleh pendeta atau pelayan Tuhan ya yang menyebut dirinya sebagai hamba ya. Tapi di masa itu ya Paulus ya menyebut dirinya sebagai hamba, artinya pelayan Kristus ya, di mana dia mau melayani Tuhan ya dengan taat ya, meski tidak sesuai dengan
apa yang dia inginkan, ya. Tidak ada tawar-menawar dan dia benar-benar taat, saudara. Ya. Nah, sebenarnya bisa saja Paulus menyebut dirinya sebagai pendiri jemaat Filipi, karena memang dalam Kisah Para Rasul 16 ya dikatakan bahwa Paulus ya adalah orang yang mulai pelayanannya di Filipi, ya, sehingga ya dia adalah gembala yang pertama di Filipi, saudara. Ya. Nah, tapi ya dia tidak mengatakan itu semua, ya. Dengan kerendahan hati, ya, dia mengatakan nih, saudara, ya, bahwa dia adalah seorang hamba, ya. Nah, inilah ya ciri-ciri ya seseorang yang bertumbuh, ya. Tidak membanggakan dirinya sendiri, ya, melainkan Tuhan, ya, saudara. Nah, yang poin kedua, ya, ia juga ya mensejajarkan dirinya dengan Timotius, ya, yang kita tahu Timotius adalah juru tulisnya Paulus, saudara, ya. Paulus jauh lebih pintar, ya, berpengalaman, lebih senior, ya, lebih tua, ya, daripada Timotius, ya, dalam hal apapun, ya, baik secara pelayanan bahkan secara kerohanian. Ya, Timotius itu tidak bisa apa-apa, ya, belum ada apa-apanya lah, ya, dibandingkan Paulus, gitu ya. Tapi di ayat tersebut, ya, Paulus tetap mensejajarkan nih, saudara, ya, dirinya dengan Timotius, ya. Dia tidak membanggakan dirinya dan dia tidak mengatakan lebih baik daripada Timotius, gitu ya. Dia mensejajarkan dirinya dengan Timotius, ya. Nah, jadi dalam hal ini jelas, ya, kita melihat bagaimana Paulus sangat rendah hati dan menghargai serta menghormati nih, ya, rekan kerjanya, yaitu Timotius. Nah, ini adalah ciri orang yang bertumbuh secara rohani, ya. Nah, poin kedua saya mencatat di sini, orang Kristen, ya, yang bertumbuh adalah orang Kristen yang mengasihi sesamanya, ya. Dalam Filipi 1 ayat 7 dan 8, ya, dikatakan demikian. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapatkan bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita. Ayat 8, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu semua sekalian, ya. Nah, jadi di ayat 8 ini, ya, 7 sampai 8, ya, ketika Paulus menulis surat ini, saudara, ya, saat itu dia sedang di penjara, ya, dia sedang mengalami kesusahan, ya. Biasanya, ya, ketika kita sedang dalam masa kesusahan, ya, kita cenderung tidak memikirkan orang lain, ya. Kita fokus pada diri kita sendiri, benar ya, saudara, ya. Tapi Paulus berbeda, ya. Justru Paulus tidak melakukan demikian, ya. Dia bahkan memikirkan jemaatnya, ya, pada saat di penjara itu, dan orang lain, ya, di tengah kesusahannya, ya, dia tetap memikirkan dan mengasihi orang lain, saudara, ya. Jadi apakah, ya, saudara memikirkan diri saudara sendiri, ya, ketika dalam kesusahan, ya? Apakah saudara masih memikirkan orang lain, ya, ketika saudara sedang mengalami kesusahan, ya? Nah, kalau kita hanya mau dilayani saja, saudara, ya, maka, ya, kita mungkin, ya, masih boleh dibilang anak kecil dan belum bertumbuh dalam iman dalam hidup kita, gitu ya. Nah, sementara salah satu ciri orang Kristen adalah mengasihi orang lain, ya, seperti
mengasihi diri kita sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh ya dalam Tuhan, kita perlu mengasihi sesama ya, saudara. Poin ketiga di sini saya mencatat salah satu ya ciri orang yang bertumbuh secara rohani adalah dia yang mau berdoa syafaat untuk orang lain, saudara ya. Mau berdoa syafaat untuk orang lain ya. Sebagai orang Kristen ya, kita tidak bisa egois, saudara ya. Apalagi ya berdoa untuk diri sendiri aja gitu ya, keluarga sendiri, pekerjaan sendiri ya. Hal itu jelas ya menunjukkan bahwa ya kita ini masih anak kecil dan belum bertumbuh dalam iman setiap kita gitu ya. Nah, orang dewasa yang sudah bertumbuh itu ya akan memperhatikan orang lain ya. Orang dewasa yang bertumbuh ya pasti akan memperhatikan orang lain, saudara. Nah, Paulus itu jarang berdoa bagi dirinya sendiri ya. Dia selalu berdoa untuk orang lain, saudara. Nah, dan untuk dirinya sendiri ya, dia pernah meminta orang lain ya untuk berdoa, saudara ya. Dia lebih banyak berdoa untuk jemaatnya gitu ya. Jadi ya, apakah kita atau saudara ya seorang pendoa syafaat bagi orang-orang di sekitar saudara ya? Apakah kita berdoa untuk penginjilan atau hanya berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri saja ya? Kalau kita sering memikirkan diri kita sendiri ya, saudara, itu berarti ya saudara belum bertumbuh secara rohani, saudara ya. Belum bertumbuh secara rohani. Nah, sebagai kesimpulan ya, pada renungan firman pada hari ini saya mencatat ya 3 poin. Poin pertama ya, seorang yang dewasa dan bertumbuh secara rohani adalah orang yang rendah hati ya, orang yang rendah hati. Yang kedua, saya mencatat orang Kristen yang bertumbuh adalah orang Kristen yang mengasihi sesamanya, saudara ya, orang yang mengasihi sesamanya. Dan poin yang ketiga saya mencatat di sini ya, salah satu ciri orang yang bertumbuh secara rohani adalah orang yang mau berdoa syafaat bagi orang lain atau untuk orang lain, saudara ya. Nah, saya harap ya 3 ciri orang Kristen yang bertumbuh secara rohani ini bisa kita aplikasikan, kita boleh praktekkan gitu ya, seperti kisah Paulus ya, yang mempraktekkan hidupnya ya dan memperhatikan orang lain ya. Saya kira demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya. Biarlah firman Tuhan ya boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi renungan untuk kita semua ya, sehingga kita bisa menjadi berkat atas hidup kita sendiri dan kita bisa layak menjadi berkat bagi orang lain ya. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya, renungan firman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara.